dan psikososial pada keluarga. Ada 5M di sini. Mengetahui masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, menciptakan suasana keluarga yang kondusif dengan reinforcement, dengan saling menghargai, lalu menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap demi tahap 5M di sini, setiap anggota keluarga dapat mengutarakan permasalahannya yang dirasakan terkait COVID-19. Lalu mengambil keputusan. Keluarga dapat mengambil keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan masukan dari anggota keluarga yang lain dan informasi resmi dari pemerintah. Merawat anggota keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga yang menguatkan ikatan emosional dan keluarga semakin harmonis. Keluarga dapat merencanakan kegiatan 5B seperti tadi 5 kegiatan bersama, belajar, beribadah, bermain, bercakap, berrekreasi, menciptakan suasana keluarga yang kondusif, saling menghormati, menghargai, memberi harapan satu dengan yang lain. Perhatikan social distancing dan physical distancing dengan anggota keluarga yang lain. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Ada puskesmas, dokter keluarga, praktek jiwa, klinik rumah sakit, terus informasi kesehatan dari pemerintah. Cari yang online, yang gratis di sana. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada PDP sama dengan ODP, OS, dan juga OTG. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Skema tinggal di rumah, selama tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Salam apresiasi, salam, lakukan apresiasi, beri harapan, saling memuji, bergembira bersama, melakukan kegiatan 5B, belajar, beribadah, bermain, bercakap, dan berekreasi bersama. Juga perhatikan di situ physical dan social distancing. Bagi pekerja yang masih harus masuk kantor, protokol kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Mempertegas dan meningkatkan hubungan interpersonal, saling menyapa, berbagi perasaan pikiran pada orang yang dipercaya, berbagi cerita positif, membangun jejaring sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar, aktualisasi, dan seterusnya di situ. Mulai dari fisikal sampai aktualisasi. Diagnosis dengan ODP sama dengan ODP, hipertermi, pola nafas tidak efektif. Diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas. Seperti ini, untuk diagnosis hipertermia, tindakan pada klien, observasi TTV, jelaskan pengertian penyebab tanda dan gejalanya, latih cara menurunkan suhu tubuh, berikan stimulus positif, pujian dan semangat agar imun sistemnya dia meningkat. Tindakan pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian, penyebab, akibat serta pengambilan keputusan merawat pasien. Latih cara merawat pasien menggunakan berbagai media, susun jadwal untuk mengirim berita agar pasien tidak kesepian di ruang isolasi. Ciptakan lingkungan yang tenang untuk bersikap menerima pasien kembali pulang ke rumah. Edukasi keluarga untuk follow up pasien ke secara teratur. Asuhan keperawatan pada ODP sama dengan PDP dengan diagnosis pola nafas tidak efektif. Kaji frekuensi napas dan gerakan dada, catat adanya bunyi napas tambahan. Monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi ketidakefektifan pola nafas, berikan stimulus positif, pujian, dan semangat. Tindakan pada keluarga sama, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian penyebab, akibat, serta mengambil keputusan merawat pasien. Lalu cara merawat pasien menggunakan berbagai media sesuai jadwal, mengirim berita agar pasien tidak kesepian di ruang isolasi. Ciptakan lingkungan yang nyaman, edukasi keluarga untuk follow up ke pasien secara teratur. Diagnosa perawatan pada ketidakefektifan bersihan jalan nafas untuk pasien, kaji tanda gejala ketidakefektifan jalan nafas, auskultasi pada paru, catat area penurunan suara paru dan catat adanya bunyi nafas tambahan, monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi bersihan jalan nafas tidak efektif, posisi setengah duduk atau yang dirasakan nyaman, bantu dan latih melakukan nafas dalam, bantu latih untuk menekan dada dan batuk efektif pada posisi setengah duduk. Berikan air hangat sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat usia dan beratnya masalah atau tanda dan gejala. Lakukan suction sesuai indikasi dan program terapi. Berikan stimulasi positif, pujian, dan semangat setiap melakukan kegiatan asuhan. Yakinkan bahwa mereka akan bisa menjadi lebih baik. Kolaborasi obat, oksigen, cairan intravena. Pada keluarga tentunya diberikan transfer pengetahuan, kaji masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Jelaskan pengertian lagi-lagi, tanda dan gejala, prosedur dan intoleransi aktivitas, serta mengambil keputusan merawat pasien.
Latih keluarga melakukan cara merawat pasien sesuai dengan tindakan perawatan yang telah dilakukan pada pasien. Keluarga dapat mengirimkan berita positif dan semangat melalui berbagai media seperti WhatsApp, voice note, video call, dan lain-lain. Susun jadwal mengirim berita agar pasien tidak kesepian di ruang isolasi. Ciptakan lingkungan yang tenang di rumah sakit dan di rumah untuk setiap penerimaan pasien kembali pulang ke rumah. Bersiap menerima pasien kembali ke rumah. Edukasi keluarga untuk menggunakan atau memanfaatkan Pasienkes. Toleransi aktivitas, kaji monitor perubahan tekanan darah, frekuensi detak jantung, kaji kesiapan emosi, sosial, dan psikologis terhadap aktivitas, kaji tingkat kemampuan pasien untuk berpindah tempat tidur, berdiri, ambulasi, dan melakukan ADL harian, latih cara mengatasi intoleransi aktivitas, berikan stimulus positif, pujian, semangat setiap melakukan kegiatan asuhan, kolaborasi, isbar, tebak, obat, gizi, fisioterapi. Keluarga, kaji masalah yang dirasakan keluarga, bla bla bla, jelaskan pengertian, bla bla bla, aktivitas serta mengambil keputusan. Latih keluarga cara-cara merawat intoleransi aktivitas dan melalui online. Ciptakan lingkungan yang nyaman, tenang di rumah sakit dan di rumah untuk bersiap menerima pasien. Edukasi keluarga untuk menggunakan memanfaatkan fasilitas Pasienkes. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada PDP sama dengan pencegahan masalah psikososial jiwa dan psikososial US, OTG, dan ODP ditambah dengan ansietas. Jika tidak teratasi, gunakan layanan online. Tindakan pada pasien, tarik nafas dalam, latih distraksi atau pengalihan, latih berfokus pada 5 jari, latih kegiatan spiritual. Pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian bla 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 tentang ansietas, latih cara merawat ansietas seperti apa, ciptakan lingkungan yang nyaman dan bersiap menerima pasien ketika pulang. Edukasi keluarga untuk follow up Pasienkes ada tentang ansietas. Lalu pasien PDP dirawat di rumah sakit. Pasien dalam pengawasan yang diisolasi di rumah sakit itu pasien remaja atau dewasa dengan demam atau pengawasan infeksi saluran pernafasan ditambah 1 dari frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, stres pernafasan berat atau saturasi oksigen SpO2 lebih kurang dari 90% pada udara kamar. Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas ditambah setidaknya 1 dari berikut ini: sianosis, sianosis sentral, distress pernapasan berat, tanda pneumonia berat, tanda lain dari pneumonia yaitu tarikan dinding dada mengalami distraksi, takipnu, terus kemudian kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit, lebih dari 50 kali per menit, 1-5 tahun usianya, kemudian lebih dari 40 kali per menit, kalau lebih dari 5 tahun, lebih dari 3 tahun, 0 tahun 30 kali per menit. Maaf, nanti dibaca ulang. Kemudian asuhan keperawatan terkait fisik, di situ ada hipertermia, pola nafas tidak efektif, ketidakefektifan bersihan jalan nafas, dan intoleransi aktivitas. Terkait tentang kejiwaan dan psikososial, cemas, dan kemungkinan diagnosis gangguan citra tubuh dan harga diri dan situasional. Ini permasalahan-permasalahannya. Pencegahan penularan fisik pada isolasi di rumah sakit. Pencegahan penularan sama dengan pasien PDP yang diisolasi di rumah sakit tidak diperkenankan untuk dikunjungi. Asuhan keperawatan sesuai dengan SOP rumah sakit. Asuhan perawatan pada ODP sama dengan PDP dengan diagnosis hipertermia, yaitu observasi TTV, jelaskan pengertian penyebab tanda gejala, latih cara menurunkan suhu tubuh, berikan stimulasi positif, pujian, dan juga beri semangat. Tindakan pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian bla bla bla, latih cara merawat bla bla bla, ciptakan lingkungan yang tenang dan kesiapan menerima pasien ketika pulang. Edukasi keluarga untuk follow up Pasienkes. Lalu diagnosis pola nafas tidak efektif. Tindakannya adalah kaji frekuensi nafas dan gerakan dada, catat adanya bunyi nafas tambahan, monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi ketidakefektifan pola nafas, berikan stimulasi positif, ujian, berikan semangat. Tindakan pada keluarga, kaji masalah yang dirasakan, jelaskan pengertian bla 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 sampai akibat kepada keluarga, latih cara merawat pasien menggunakan berbagai media bla bla bla, ciptakan lingkungan yang tenang dan lakukan untuk persiapan menerima pasien kembali pulang ke rumah. Edukasi keluarga untuk memanfaatkan Pasienkes. Diagnosis keperawatan
PDP, ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien, kaji tanda vital, gejala ketidakefektifan bersihan jalan nafas, auskultasi paru, catat area penurunan suara paru, monitor tanda-tanda vital, latih cara mengatasi bersihan jalan nafas, posisi tengah duduk atau yang dirasakan nyaman. Lakukan suction, berikan stimulus positif, kolaborasi obat oksigen cairan intravenous, bla bla bla. Lalu pada keluarga, ritmenya sama, kaji masalah pasien. Pada keluarga, jelaskan pengertian penyebab tanda dan gejala dan proses terjadinya intoleransi aktivitas mengambil keputusan. Latih keluarga melakukan cara merawat semua itu, termasuk bersihan jalan nafas itu seperti apa, melalui daring, biar mereka itu tidak merasa kesepian. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Lalu edukasi keluarga untuk dapat memanfaatkan pasien gas. Intoleransi aktivitas, kaji dan monitor perubahan tekanan darah, kaji kesiapan emosi, sosial, psiko terhadap aktivitas. Kaji tingkat kemampuan pasien untuk berpindah tempat tidur, berdiri, ambulasi, melakukan ADL. Cara mengatasi intoleransi aktivitas, latih di situ. Berikan stimulus positif, lalu kolaborasi, isbat, tiba, obat, gizi, dan fisioterapi. Pada keluarga, sama, kaji masalahnya, jelaskan mulai dari pengertian sampai akibatnya apa. Latih keluarga untuk melakukan cara merawat pasien dengan intoleransi aktivitas. Ciptakan lingkungan yang nyaman, lalu edukasi keluarga untuk dapat memanfaatkan pasien gas. Diagnosis keperawatan ansietas pada pasien dan keluarga, gangguan citra tubuh, harga diri rendah situasional. Tindakan pada pasien, tarik nafas dalam untuk pasien ansietas, latih distraksi, latih fokus pada 5 jari, latih kegiatan spiritual. Pada keluarga, kaji masalahnya, jelaskan pengertian ansietas, latih cara merawat ansietas itu seperti apa, ciptakan lingkungan yang nyaman dan edukasi keluarga untuk memanfaatkan fase gas. Selanjutnya, untuk gangguan citra tubuh, kaji gangguan citra tubuh pada pasien, jelaskan proses terjadinya gangguan citra tubuh, diskusi persepsi, perasaan, harapan terhadap citra tubuh, stresor yang dirasakan seperti memasang infus, oksigen, bla bla bla, fungsi bentuk struktur tubuh. Latih pasien menggunakan bagian tubuh yang sehat, diskusi gunakan dan afirmasi tubuh yang sehat setiap perkembangan positifnya. Diskusi tubuh yang terganggu, diskusi motivasi, tingkatkan tubuh yang terganggu. Motivasi pasien melakukan latihan sesuai jadwal dan perincian. Motivasi pasien melakukan kegiatan sosial. Pada keluarga, sama flow-nya, kaji masalahnya, jelaskan pengertian penyebab sampai akibatnya, dan lakukan keluarga untuk bisa memutuskan, bantu pasien untuk bisa memutuskan. Latih keluarga di dalam melakukan cara merawat gangguan citra tubuh, ciptakan lingkungan yang nyaman, edukasi keluarga untuk menggunakan Fast&Gas. Harga diri rendah situasional, kaji tanda dan gejala harga diri rendah situasional, jelaskan proses terjadinya harga diri rendah situasional, latih cara meningkatkan harga diri pasien, membuat daftar aspek positif dan kemampuan yang dimiliki, menilai aspek positif dan kemampuan yang masih dapat dilakukan, memilih aspek positif dan kemampuan yang masih dapat dilakukan, melatih aspek kemampuan positif yang dapat dilakukan, membuat rencana latihan teratur secara bertahap, berikan pujian setiap perkembangan, setiap bertemu, kemudian kemajuan kesehatan bagian tubuh yang masih sehat, latihan yang dilakukan setiap ada kemajuan kita berikan reinforcement. Pada keluarga, kaji masalahnya, jelaskan pengertian tentang harga diri rendah situasional, latih keluarga untuk merawat harga diri rendah situasional, ciptakan lingkungan yang tenang dan edukasi keluarga untuk menggunakan Fast&Gas. Jika gejala tidak teratasi, konsultasi ke perawat spesialis jiwa, dokter penanggung jawab pelayanan pasien DPJP dan profesional pemberi asuhan PPH diberikan pembekalan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial dengan menggunakan buku DKJPS COVID-19 dan buku DKJPS COVID-1 keperawatan jiwa. Emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, dan spiritual positif. Salam sehat jiwa.